I'm in the mood for love. Dikisahkan ada seorang pria dewasa yang baru saja menginjakkan kakinya di Ramsdale, Inggris untuk memulai masa libur musim panasnya. Ia adalah Profesor Humbert yang sedang berencana untuk menyelesaikan buku panduan kuliah sebelum memulai mengajar di sebuah universitas di Amerika Serikat. Tujuan pertamanya ketika sampai di Inggris adalah ke rumah teman mendiang pamannya yang bernama Maikos. Tapi sayangnya, sesampainya Humbert di sana, yang ia temukan hanyalah puing-puing bangunan saja, terbakar habis, kosong tak tersisa apapun. Beruntungnya, Humbert mendapat pertolongan dari Nona Charlotte Haze, seorang janda yang juga teman dari Maikos. Nona Charlotte menawarkan bantuan untuk tinggal sementara di rumahnya, atau setidaknya bisa menyewa tempat di sana. Bak rejeki nomplok di siang hari, Humbert pun mengiyakan pertolongan dari Nona Charlotte Haze. Ia pun pergi ke rumah Nona Charlotte Haze. Ketika sampai di rumah Nona Charlotte, sebagai tuan rumah yang baik, ia pun memperlihatkan isi tiap ruangan di sana. Namun dengan tampilan dalam rumah yang nampaknya tidak terlalu nyaman untuk dihuni, Humbert pun mencoba berdalih bahwa dirinya harus segera pergi ke New York karena ada jadwal yang menantinya. Tapi seolah tak mau kehilangan calon penghuni baru, Nona Charlotte pun berusaha untuk menahan Humbert pergi, dan ia pun mengajak sang profesor untuk kembali berkeliling rumah. Mereka pun turun dan menuju ke sebuah taman sederhana di rumah tersebut. Namun bukannya terkejut pada tempat yang ditunjuk oleh Nona Charlotte, tapi Humbert justru terkesan pada sosok gadis yang tengah berada di taman tersebut. Ia adalah Lola, anak dari Nona Charlotte Haze. Seakan terpikat oleh kecantikan Lola, Humbert pun menyetujui permintaan dari Nona Charlotte untuk tinggal di rumahnya. Ia juga setuju untuk membayar uang sewa ketika ia tinggal di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Loli menghampiri kamar Humbert karena merasa terganggu oleh suara mesin ketik milik Humbert. Sesampainya di depan kamar Humbert, Loli mengatakan bahwa ia terganggu oleh suara mesin ketik miliknya itu. Humbert pun mengatakan bahwa, iya, aku sudah selesai dengan pekerjaanku. Lalu mereka pun saling menatap satu sama lain. Apakah mereka sudah jatuh cinta? Mari kita lihat. Lanjut. Hari-hari yang dilalui oleh Humbert di rumah Nyonya Charlotte itu pun terasa sangat bahagia, karena di sana ia dapat bertemu dengan Loli. Hampir setiap hari, Humbert membayangkan agar ia bisa hidup bersama dengan Loli. Tapi Loli sepertinya tidak menaruh rasa kepada Humbert. Seperti halnya gadis remaja di usianya, Loli tak pernah berpikir jauh tentang perasaan pria, atau bahkan Humbert yang kini berada di sana. Pernah juga suatu ketika, Loli dengan tanpa rasa bersalah tiba-tiba masuk ke ruangan Humbert dan duduk di pangkuannya. Mereka pun saling bertatapan satu sama lain. Humbert pun begitu terkesan dan menikmati momen seperti ini, karena mungkin sebenarnya momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh Humbert selama ini. Keesokan harinya, Nona Charlotte mengajak Humbert untuk jalan-jalan di sebuah danau. Dan di situ, Nona Charlotte memberitahu rencananya bahwa dalam waktu dekat, Loli tidak akan berada di rumahnya lagi, karena anaknya itu akan ikut ke perkemahan dan masuk asrama setelah itu. Sontak saja, Humbert pun langsung terlihat syok ketika ia mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Nona Charlotte. Sampailah hari di mana Loli harus meninggalkan rumahnya dan pergi menuju asrama. Ketika ibunya akan mengantarkannya untuk pergi ke asrama, Loli pun sempat memberontak dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin tinggal jauh dari rumah. Lalu hal mengejutkan pun terjadi. Tepat ketika Lola akan masuk ke dalam mobil, ia melihat Humbert yang tengah menatapnya dari jendela rumah. Seketika, Loli berlari masuk ke dalam rumahnya dan Loli pun secara mengejutkan langsung lompat dan memeluk Humbert. Loli juga mencium Humbert dan terlihat keduanya sangat menikmati momen tersebut. Apakah Loli sudah jatuh cinta kepada Humbert? Selayaknya Humbert yang jatuh cinta kepada Loli? Tak lama setelah itu, Loli pun pergi menuju asrama.
Humbert yang seolah masih belum bisa menerima kepergian Loli malah harus dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Karena ternyata Nona Charlotte selaku ibunya Loli membuat pesan sebelum mengantar anaknya yang berisi bahwa Humbert harus meninggalkan rumah tersebut secepatnya atau menikahinya, waduh, dan menjadi ayah dari Loli. Karena Humbert yang sudah jatuh cinta kepada Loli dan tak mungkin bisa meninggalkannya, maka Humbert pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan rela menjadi suami Nona Charlotte. Lucunya, setiap malam Humbert selalu memberi istrinya obat tidur agar ia tak harus melalui malam-malam itu dengan bercinta dengan istrinya. Ya, mungkin karena emang Humbert gak cinta sama Charlotte dari awal, jadi dia gak mau mantap-mantap gitu kali ya, anjay. Tapi sayangnya rencana Humbert tak berjalan mulus. Setelah 6 minggu memberikan istrinya obat tidur agar mereka tidak mantap-mantap, tepatnya di minggu ke-6 di malam Sabtu, tepatnya Sabtu Kliwon, istri Humbert itu terbangun dan langsung saja meminta Humbert untuk melakukan haida. Ya gitu deh, tahu kan ya apa ya, anjay. Dan antara senang atau tidak senang, Humbert pun melayani istrinya tersebut, anjay. Keesokan harinya, Humbert pergi mengunjungi sebuah klinik. Ia meminta obat tidur, namun ia menyebutkan bahwa obat tersebut nantinya untuk diberikan kepada sapi. Mungkin tujuannya agar dosisnya bisa ditambah sedikit, karena obat sebelumnya sudah tidak mempan lagi kepada istrinya. Lalu dokter memberikannya obat yang diinginkannya. Malah dokternya juga sedikit bercanda bahwa obat tersebut sudah dicobanya kepada istrinya dan berhasil membuat istri sang dokter tidak bangun-bangun selama 7 hari 7 malam. Canda 7 hari 7 malam. Anjay, mari kita lanjut. Setelah mendapatkan obat yang diinginkan, Humbert pun bergegas pulang. Tapi sesampainya Humbert di rumah, ia dikejutkan oleh istrinya yang saat itu tengah menangis karena membaca catatan yang Humbert rahasiakan darinya. Catatan itu diketahui berisi tentang unek-unek untuk istrinya dan perasaan sesungguhnya kepada anak angkatnya, yaitu Loli. Sontak, istrinya marah besar dan mengusir Humbert. Namun dengan nada seolah ingin berdamai, Humbert pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan membuatkan secangkir minuman dingin untuk istrinya yang tidak pernah dicintainya sama sekali, anjay. Tapi kali ini peristiwa yang benar-benar tak terduga pun terjadi. Secara mengejutkan, telepon berdering. Dan telepon tersebut menyebutkan bahwa Charlotte telah meninggal. Saat itu Humbert memang terlihat biasa saja. Namun seketika kecurigaannya pun memuncak saat dirinya tak melihat Charlotte di tempat duduk di mana ia meninggalkan Charlotte tadi. Dan mendapati pintu rumah terbuka. Sontak, Humbert pun langsung berlari keluar rumah dan menemukan adanya kerumunan di jalanan tepat di depan rumahnya. Ternyata di sana baru saja terjadi kecelakaan dan naasnya yang tewas adalah istrinya sendiri, yaitu Nona Charlotte Haze. Lalu ada anak kecil yang memberikan beberapa surat kepada Humbert dan berkata bahwa tadi Nona Charlotte sempat berlari keluar rumah untuk memasukkan beberapa surat ke kotak pos, tapi sayangnya ia keburu tewas di jalan, anjay. Seketika itu juga Humbert pun bergegas masuk ke rumahnya dan membakar semua surat-surat yang didapatnya tadi. Ia juga segera mengemas barang-barangnya beserta beberapa pakaian untuk Loli. Setelah itu, terlihat Humbert yang sedang menghubungi salah satu hotel dan memesan kamar untuk semalam atau 2 malam dengan 2 ranjang. Ia pun segera menjemput Loli di perkemahan. Dalam perjalanannya bersama Loli menuju ke hotel yang sudah dipesannya tadi, Humbert berkata bahwa Charlotte, ibunya, sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit perut. Dalih inilah yang digunakannya untuk mengajak Loli pergi ke, dan pastinya akan mampir dulu ke hotel yang sebelumnya telah di-booking oleh Humbert. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Loli, ia kali ini justru seolah minta untuk dengan Humbert yang otomatis langsung diladeni oleh ayahnya yang sekaligus merangkap sebagai orang yang mencintainya, yang sekaligus merangkap sebagai seorang pemuja Loli, anjay. Mobil langsung menepi dan mereka apakah melakukan hal yang kalian tunggu-tunggu? Sayangnya tidak, karena keburu polisi datang. Polisi itu menanyakan beberapa hal kepada Humbert dan Loli. Apakah yang ditanyakan oleh polisi tersebut?
Mari kita lanjut. Polisi itu bertanya kepada mereka berdua apakah mereka melihat sedan berwarna biru. Lantas Loli pun langsung menjawab dengan ekspresi yang rada aneh. Apakah dia Agnes? Tidak tahu. Lalu polisi itu pun bergegas pergi. Sesampainya Loli dan Humbert di hotel, mereka berdua langsung pergi ke ruang resepsionis. Tapi perhatian Loli di sini teralihkan oleh seekor anjing lucu yang terlihat suka padanya. Hingga akhirnya Loli bertemu dengan seorang pria misterius, pemilik anjing tersebut. Ketika berada di dalam kamar, Humbert meninggalkan Loli sendirian dan berkata jika dirinya akan keluar sebentar, lalu kembali lagi. Namun saat Humbert berada di ruangan lain, ia mendapati seorang pria misterius yang sempat bertemu dengan Loli sebelumnya. Pria tersebut secara misterius menanyakan siapa gadis muda yang dibawa Humbert. Karena dirasa kurang nyaman dengan pertanyaan pria tersebut dan merasa aneh, maka Humbert pun tak ingin berlama-lama di sana dan bergegas pergi meninggalkan pria tersebut tanpa menjawab pertanyaan dari pria tadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Humbert dan Loli yang tidur satu kamar rupanya tidak melakukan apa-apa pada malam itu. Tetapi esok paginya mereka malah melakukan adegan yang ya tau lah ya, anjay. Plok. Setelah melakukan senam aerobik di kamar hotel yang penuh dengan debu-debu itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Loli yang sangat ingin menelepon ibunya selalu dicegah oleh Humbert dan tak diizinkan dengan alasan bahwa rumah sakit tak bisa dihubungi. Namun karena merasa curiga, Loli pun bertanya alasan yang menurutnya itu sangatlah janggal. Pada akhirnya Humbert pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa Charlotte ibunya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Loli tak bisa membendung air matanya. Air matanya tumpah bagaikan air terjun yang terus mengalir tanpa henti hingga malam berganti. Anjay. Mereka berdua akhirnya singgah di hotel yang berbeda dari hotel sebelumnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, tibalah mereka di Bardsley, tempat yang menjadi tujuan Humbert selama ini, sekaligus juga yang telah menjadi masa lalu baginya. Di kota itu juga, Loli didaftarkan di sekolah yang baru. Namun, di sini ada yang aneh. Mulai terlihat sifat Humbert yang cukup posesif karena Loli sempat tidak diperbolehkan mengikuti drama hanya karena di sana akan ada teman sekolah laki-laki Loli yang bisa saja membuat Humbert cemburu jika Loli dekat-dekat dengan siswa laki-laki lain. Anjay. Tapi itu tak berlangsung lama karena Loli bisa merayu Humbert yang sekaligus ayah tirinya hingga pada akhirnya Humbert pun memberikan izin untuk mengikuti drama yang dipilih oleh Loli. Tapi kehidupan mereka berdua di kota tersebut tidaklah berjalan mulus. Konflik di antara keduanya pun kian memanas. Semua diawali ketika Loli diketahui telah membolos dalam kelas piano yang membuat Humbert khawatir bila anaknya itu atau pacarnya itu atau itulah atau apalah mulai menyembunyikan sesuatu darinya selain rasa cemburunya itu. Saat diinterogasi dengan pertanyaan, Loli menjawab bahwa dirinya 2 kali membolos karena pergi dengan temannya yang bernama Mona. Humbert pun dengan cepat menelepon Mona. Dalam percakapan tersebut, Mona menjelaskan bahwa memang benar ia telah pergi dengan Loli ke taman untuk berlatih drama. Dia juga menyebut bahwa semua merupakan kesalahannya dan meminta agar Loli tidak disalahkan karena hal tersebut. Kendati demikian, Humbert tak serta-merta mempercayai begitu saja. Malah, ia menyebut bahwa Loli bisa saja telah memaksa temannya tadi untuk mengaku telah pergi membolos bersamanya. Humbert malah makin meradang karena khawatir jika anaknya itu atau itu juga turut menceritakan tentang hubungan rahasia dirinya dengan Loli anaknya kepada temannya tersebut. Hingga pada akhirnya, Humbert pun mulai menampar Loli. Anjay. Tentu saja, gadis berusia 15 tahun itu tak terima dengan perlakuan ayah tirinya dan memilih kabur saat itu juga menggunakan sepeda. Humbert lantas mencoba mengejar Loli untuk meminta maaf dan mengejarnya di bawah guyuran hujan yang lebat. Anjir, seperti film-film drama yang selalu lebay. Dalam pencariannya tersebut, Humbert melihat sepeda yang digunakan Loli di depan sebuah toko. Ia pun menghampirinya dan memang terlihat anaknya itu tengah asik teleponan dengan seseorang yang entah siapa itu. Anjay. Kali ini Loli terlihat biasa saja dan mengajak Humbert untuk kembali ke kamar mereka bersama. Waduh. Dalam perjalanan pulang, Loli menyebut bahwa ia hanya ingin pergi
dari Bardsley kemanapun, tapi dengan syarat bahwa dirinya lah yang akan menentukan tujuan mereka nantinya. Humbert pun mengiyakan dan mereka kembali berdamai seperti sedia kala. Anjay. Perjalanan menuju kota yang diinginkan oleh Loli pun dimulai. Namun di tengah perjalanan itu beberapa hal aneh mulai terjadi. Ini dimulai ketika Humbert merasa sedang dibuntuti oleh mobil asing yang menurutnya adalah detektif. Ia pun langsung menyuruh Loli untuk mencatat jenis dan nomor plat mobil tersebut di sebuah buku. Lalu saat mereka melintasi area perhutanan, tiba-tiba ban mobilnya bocor dan mengharuskan mereka untuk berhenti untuk mengganti ban mobil itu dengan ban serep. Dan ketika tengah mengganti ban mobil, Humbert lagi-lagi melihat ada mobil asing yang membuntutinya. Dan ketika ia mendekat, mobil itu justru bergerak mundur seolah tak ingin keberadaannya diketahui oleh Humbert. Padahal Humbert sudah tahu kalau mobil itu membuntutinya, anjay. Keesokan harinya, masih dalam perjalanan yang sama, Humbert yang penasaran dengan mobil yang kemarin membuntutinya 2 kali, kembali mengambil buku untuk mencocokkan dengan plat nomor yang telah ditulis oleh Loli sebelumnya. Tapi yang terjadi tidak sesuai harapan. Ia justru menemukan tulisan tersebut sudah dicoret-coret oleh Loli, yang lantas membuatnya murka dan menampar anak itu karena telah berani untuk menutupi plat nomor mobil yang telah membuntuti mereka dari sejak kemarin. Karena ditampar oleh ayah tirinya, Loli pun pergi dari mobil sambil menangis kesakitan. Namun akhirnya Loli kembali baikan dengan ayah tirinya itu dan meneruskan perjalanan mereka, anjay. Keesokan harinya, ketika mereka berdua telah sampai di hotel, Humbert pun meninggalkan Loli sendirian di kamarnya lagi. Tapi kali ini tanpa rasa curiga karena sebelumnya mereka telah melakukan perjanjian. Namun sekembalinya Humbert ke kamarnya, ia menemukan adanya kejanggalan sebab Loli saat itu tengah dalam kondisi sedikit kotor dan kasur yang ditempatinya pun berantakan. Wait, ada apa nih kotor, kasur berantakan? Seolah tak ingin hal aneh terjadi saat dirinya pergi, Humbert langsung mengecek kondisi luar kamar melalui jendela dan sepertinya ia melihat mobil yang sebelumnya telah membuntuti mereka terparkir di halaman hotel. Ia juga menginterogasi Loli, namun dengan nada kesedihan dan berujung dengan aksi tatap-menatap seperti film India yang sedang tatap-tatapan. Humbert tak jadi menginterogasi Loli karena sudah terpana atau terhipnotis dengan mata Loli yang begitu indah, anjay. Di hari berikutnya, di hotel yang berbeda, gadis yang bernama asli Dolores Haze itu terlihat cukup aneh dan mengaku sedang tak enak badan. Humbert pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan alhasil, Loli harus menjalani rawat inap di sana karena terkena suatu virus. Keesokan paginya, Humbert yang penasaran dengan kondisi anaknya ataupun apalah itu berusaha menelepon rumah sakit dan mendapati informasi yang menyebutkan bahwa putrinya itu sudah sehat dan telah pulang dengan dijemput oleh pamannya yang bernama Gustav. Disinilah kecemasan yang luar biasa melanda diri Humbert. Dengan cepat ia bergegas pergi untuk mencari keberadaan putrinya itu atau apapun itulah, kemanapun ia bisa mencari putrinya. T's, W's and L's. The thief, the kidnapper, whatever you want to call him, he was clever. And I went back to cold dead Beardsley. Humbert terus melakukan pencarian hingga tibalah waktunya ia mendapat surat dari putrinya itu, tepat 3 tahun setelah hilangnya putri kesayangannya tersebut. Loli mengirimkan surat pada Humbert yang berisi bahwa ia kini telah menikah dan menantikan kelahiran anak pertamanya, anjay. Namun ia menyebutkan bahwa kondisinya saat ini tidak baik, terutama soal keuangan. Dalam surat itu, Loli meminta dikirimkan uang berapapun bila memang ayahnya itu masih mau membantunya, masih menganggapnya sebagai anaknya sendiri, atau apalah itu namanya. Singkat cerita, Humbert mengetahui tempat tinggal Loli yang sekarang. Sesampainya di tempat tinggal Loli, keduanya sama-sama terpana ketika baru bertemu untuk pertama kalinya setelah 3 tahun terpisah. Namun kali ini yang diinginkan Humbert bukanlah sekedar bertemu dengan Loli saja, sebab yang diinginkannya adalah pria yang telah tega membawa putri kesayangannya itu pergi dari pelukan Humbert. Anjay.
Akhirnya Loli menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia memberitahu bahwa pria yang telah membawanya kala itu adalah Claire Quilty. Sontak pikiran Humbert pun langsung terbayang siapa pria tersebut. Siapakah pria ini, anjay? Ternyata pria tersebut adalah orang yang ditemui oleh Humbert dan Lolita di hotel. Orang yang berperan penting dalam kelas drama putrinya 3 tahun yang lalu, serta orang yang pernah berbincang kepada Loli alias pemilik anjing yang disukai oleh Loli. Selain itu, Lolita juga berkata bahwa dulu dirinya dibawa Claire ke rumah mewahnya untuk dijadikan sebagai pemain film dewasa, anjay. Namun Loli mengatakan bahwa ia saat itu menolak dengan tegas dan hanya mau melakukannya dengan Humbert saja. Waduh, what the fuck, man? Saat itu juga Loli dibuang dari sana, anjay. Mendengar cerita itu, Humbert pun renyuh dan berusaha membujuk putrinya agar mau kembali bersamanya. Namun Loli menolak. Bahkan ketika Humbert memberinya uang sebesar $4.000 pun, Loli tidak mau ikut dengan Humbert. Malah ia akan lebih memilih Claire jika itu bisa dilakukan. What the hell is this? What's wrong with this man? Dengan rasa kecewa bercampur amarah, Humbert meninggalkan tempat tersebut dan mencari keberadaan Claire untuk membalaskan dendamnya yang telah lama ia pendam di dalam hatinya. Dan benar saja, sesampainya di rumah mewah milik Claire, Humbert menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke rumah Claire. Meski diawali dengan sedikit perdebatan, namun pada akhirnya Humbert berhasil menghujamkan beberapa kali tembakan di tubuh Claire yang membuat pria tersebut meninggoy. Film pun berakhir dengan memilukan. Karena kejadian tersebut, Humbert pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Ia pun meninggal di dalam penjara karena jantung koroner. Dan untuk Lolita, ia juga meninggal setelah melahirkan anaknya pada hari Natal. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di film-film berikutnya. Tetap semangat dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua musibah yang kita alami saat ini bisa diangkat oleh Allah secepat mungkin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.